Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifan Santuri dari Marhen S Project, dan saya akan mulai membahas tentang permasalahan dan krisis keadilan agraria terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia, teman-teman. Khususnya, saya akan mengambil case atau kasus yang berada di daerah asal saya. Daerah saya dilahirkan, daerah saya dibesarkan, yaitu Sumatera Utara, teman-teman. Kebetulan saya sekarang lagi menimba ilmu di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, Universitas Palangkaraya. Tetapi untuk hal ini saya akan coba berbicara melalui media sosial terkait konflik yang dilakukan oleh TPL pada masyarakat adat di sekitar sana. Jika kita lihat, teman-teman, kasus ini bukanlah kasus agraria biasa, bukan hanya persoalan konflik perusahaan dengan masyarakat adat, tetapi kasus ini adalah kasus yang sudah lama terbelenggu, sudah dari beberapa generasi sebelumnya. Kasus ini terjadi mulai dari zaman Orde Baru, teman-teman, tahun 1980-an, di mana kasus ini awalnya muncul, dan seiring berjalannya waktu, kasus ini terkuak kembali, terangkat lagi ke atas permukaan tanah di tahun 2024 akibat adanya intimidasi dan juga kekerasan dari pihak TPL terhadap masyarakat adat yang menuntut keadilan, teman-teman. Jika kita lihat, teman-teman, kasus ini mencerminkan ketegangan struktural antara kapitalisme ekstraktif dan juga keberlanjutan sosial ekologis, teman-teman. Kita harus pahami, teman-teman, bahwa sebagai masyarakat adat adalah posisi yang paling sulit ketika terjadi konflik agraria seperti ini. Karena apa? Kita tidak memiliki tameng untuk membela diri, teman-teman. Secara dasar hukum mereka mempunyai izin yang sah dari pemerintah setempat, teman-teman. Tetapi jika kita lihat cross check lagi dari historisnya, teman-teman, pada faktanya izin operasional TPL ini, teman-teman, izin konsesi TPL ini, teman-teman, merupakan warisan kebijakan ekonomi politik di era Orde Baru, teman-teman, yang dimana menempatkan eksploitasi hutan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional di zaman Presiden Soeharto dulu, teman-teman. Namun pada awal, mulai dari sejak adanya kebijakan ini, perizinan tersebut tidak ada mekanisme yang jelas, teman-teman. Ini yang memacu adanya konflik antara masyarakat adat dan juga perusahaan yang ada di sana, teman-teman. Dengan kata lain, kita bisa sebutkan bahwa negara kita telah mewariskan izin yang legal tetapi tidak lazim, teman-teman. Masalahnya, teman-teman, di sini kita harus akui, teman-teman, bahwa tanah itu adalah merupakan identitas, bukanlah komoditas, teman-teman, bagi masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Batak, teman-teman, tanah bukan hanyalah ruang ekonomi tapi juga ruang identitas dan juga spiritualitas, teman-teman. Bukan berarti saya berbicara tentang hal mistis, teman-teman, tapi kita harus pahami bahwa kita hidup di Indonesia, negara yang memiliki keberagaman adat istiadat, dan itu harus kita hargai, teman-teman, dan itu sudah diakui oleh negara sebenarnya. Disinilah, teman-teman, konflik TPL menjadi simbol perlawanan pengetahuan antara kearifan lokal yang menjadi ekosistem dengan rasionalitas industri yang mengekstraktif, teman-teman. Kasus TPL ini, teman-teman, memperlihatkan bagaimana model pembangunan ekstraktif yang diwariskan sejak Orde Baru yang masih bertahan sampai era saat ini, teman-teman, di mana masyarakat adat selalu dicekikan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak populis, dan pemerintah seolah-olah menutup mata akan hal ini. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya menuntut untuk seperti tagline-tagline yang ada tutup TPL, bukan, teman-teman. Mendukung masyarakat adat bukan berarti menolak pembangunan, teman-teman. Mendukung masyarakat adat bukan berarti menolak industri. Tetapi yang saya mau katakan adalah kami tidak benci dengan kata pembangunan, kami tidak benci dengan investasi, tapi kami benci bahasa penindasan dan juga bahasa kebohongan. Terima kasih.